Halo kawan beriman, kembali lagi bersama saya Bintang di Calvary Talk, oase dari Calvary. Ya, sobat beriman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa juga klik tanda lonceng. Nah, supaya kamu Teng, teng, bisa teng, 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 dapat teng, teng. update dari YouTube Komsos Calvary. Dan juga bagikan ke teman beriman lainnya. Hari ini kita akan coba membahas tentang Epifani. Apa sih itu kira-kira Hari Raya Epifani dan kenapa umat Katolik merayakan Epifani? Saat ini sudah bersama kita Romo V. Halo Romo, Ya, sehat ya? sehat. Wah, gereja mulai padat nih aku lihat nih ya. Ya, karena PPKM sudah dicabut juga di seluruh Nusantara, maka pada perayaan Epifani tanggal 8 Januari itu untuk pertama kalinya Gereja Calvary setelah masa pandemi ini menambah jumlah misa satu lagi jam 6 pagi dan jam 9 sekarang ini. Umat jadi punya banyak pilihan ya. Banyak pilihan, tapi kami masih terus tetap memancarkan misa jam 9 secara online supaya orang-orang yang masih punya pertimbangan-pertimbangan untuk berkumpul tetap bisa menikmati acara online misa Gereja Calvary setiap hari Minggu jam 9. Ya. Nah, Mo, kan ini merupakan podcast perdana kita di tahun 2023 nih. Ah ya benar. Wah, semoga di tahun yang baru semangat kita juga baru ya di podcast ini. Ya harus dong. Mantap. Harus dong. Kami perayaan Epifani. Kira-kira kenapa sih gereja secara khusus merayakan Hari Raya Epifani ini ya, Mo? Ya. Epifania itu dari bahasa Yunani artinya manifestasi ilahi. Oh iya. Yang puncak tapi manifestasi puncak. Jadi penterjemahan dalam bahasa Indonesia menurut saya agak rumit dari kata Epifani. Maka gereja menerjemahkan satu istilah yang sepadan, yaitu Theophany, pesta penampakan Tuhan. Oh, Theophany. Dan ini semua ada dalam satu rangkaian masa Natal. Jadi dalam rangkaian masa Natal ini kita merayakan 4 momen penampakan atau manifestasi Tuhan Yesus ke dunia. Yang pertama tentu saja kelahiran. Dan di situ Tuhan Yesus menampakkan diri terutama kepada gembala, orang-orang kecil. Makanya lagu Natal itu kita sering dengar gembala, pergilah cepat-cepat gitu ya. Lalu kemudian momen yang kedua itu adalah perkawinan Kana. Ini saat Yesus pertama kali memberikan mukjizatnya. Oh ya, mukjizat pertama ya. Lalu yang ketiga, kunjungan 3 orang Majus. Nah, inilah yang kemudian disebut perayaan Epifani atau Theophany, pesta penampakan Tuhan. Dan seluruh rangkaian masa Natal ini ditutup dalam pesta pembaptisan Tuhan tanggal 9 Januari. Oh, jadi gitu sejarahnya. Nah, tapi Mo, yang benar itu adalah sebutannya 3 raja atau 3 majus ya sih? Yang benar? Nah, kalau mau katakan benar atau salah ya jadi hal yang menjadi agak sulit saya jawabnya. Iya. Kalau dari terjemahannya, kata 3 raja itu tentunya dari tradisi Belanda dan Eropa ya. Drie Koningen. Koning itu raja dalam bahasa Belanda, ditambah en belakangnya untuk menunjukkan jamak. Tapi dalam tradisi orang-orang Inggris juga mereka bilang three kings, gitu ya, three kings. Sebenarnya yang benar ya Majus. Majus itu masalahnya dalam pengertian sekarang akar katanya itu kemudian memunculkan kata magic dan magician yang artinya saat ini nggak terlalu penting atau tidak terlalu menggugah ketakjuban. Karena ketika kita pikir tentang magic,
Nah, kita pikir ini hiburan saat ini. Iya, betul. Atau sihir, sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, sulap gitu ya. Tapi pada zaman itu, Majus itu satu istilah yang pokok, yang menentukan. Nah, karena orang-orang Majus ini adalah ilmuwan-ilmuwan pada zamannya. Orang-orang yang mengetahui ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu perbintangan, astronomi, dan sebagainya. Dengan kecerdasan mereka, mereka bisa turut mengendalikan pemerintahan dunia. Itu sebabnya berkuasa itu. Itu sebabnya saya katakan bisa juga disebut sebagai tiga raja, karena ya kemampuan mereka untuk mempengaruhi pemerintahan dunia pada zaman itu. Gitu. Dan dunia ini maksudnya ya kerajaan Persia. Ya, mereka dari Persia ya? Dari Persia. Orang-orang Persia adalah pembangun peradaban awal manusia. Persia tuh di mana ya, Mo ya? Sekitar Babilonia itu sekarang ini Iran. Iran. Jadi Persia modern tuh Iran ya saat ini ya? Iya. Iya. Ketiga raja itu dari Iran. Nah, setahu aku kalau tiga raja ini tidak menyembah Allah. Nah, gimana tuh, Mo? Dia tidak menyembah Allah kok tahu tentang ini, Mo ya? Ya, sebagai orang dari timur dan menurut saya ini mereka orang Persia, ya tentunya mereka tidak menyembah Allah yang disembah orang Israel. Tetapi Mas Bintang mesti paham kenapa dia pergi ke Yerusalem dan kenapa dia akhirnya sampai ke Bethlehem. Karena dia terus mencari Tuhan dan Tuhan ditampilkan dengan munculnya bintang di ufuk timur dan mereka terus mencarinya sampai kemudian ternyata bintang itu adalah bintang juru selamat Kristus Tuhan kita. Makanya meskipun dia tidak menyembah Allahnya orang Yahudi, tapi pada akhirnya dia adalah penyembah pertama Kristus Tuhan kita. Jemaat lebih perdana lagi ya? Iya dong. Dikatakan ya. Iya. Nah, dia pengikut Kristus yang pertama. Pengikut Kristus ya, benar-benar. Iya. Iya, ini pemahaman yang aku baru tahu banget nih, Mo. Nah, kira-kira kan kita tahu tuh mereka membawa hadiah, ada tiga buah hadiah nih dari ketiga orang Majus itu. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya di segmen kedua Calvary Talk, Oase dari Calvary. Kopi Papua, teguk kopinya dan regup pahalanya. Halo kawan beriman, kembali lagi di Calvary Talk. Ya, Mo, tadi sebelum menutup segmen 1, aku nanya tentang 3 hadiah yang dibawa oleh para Majus itu. Kira-kira apa aja sih dan maknanya itu apa sih, Mo? Ya, 3 hadiah itu emas, kemenyan, dan mur. Emas. Secara sederhana bisa cek di Wikipedia. Siap. Emas melambangkan nasib Kristus yang saat itu masih kanak-kanak menjadi Raja Agung. Lalu kemenyan akan melambangkan keberadaannya nanti sebagai Imam Agung. Dan mur akan mengingatkan dia akan penebusannya sebagai manusia agung yang wafat di kayu salib. Tapi secara kebendaan kita bisa melihat ya, emas ini kan sesuatu yang melambangkan kekayaan, kesejahteraan. Sekarang itu emas sedang naik loh. Betul. Sangat naik sekarang ini dan melampaui kejayaan dolar ya. Ada orang bilang akan terus naik nih sampai Imlek.
Wow. Nah, baru akan mulai turun sekitar akhir Februari atau Maret, tapi ini kita nggak akan bahas itu. Yeah. Ya, yang jelas emas itu selalu punya konotasi kekayaan yang langgeng, investasi yang paling aman dari kekayaan. Maka emas pasti melambangkan kekayaan. Sementara kemenyan memang terkait dengan upacara keagamaan. Ini kan diambil dari getah pohon yang mengharumkan satu ruangan ya ketika itu dibakar. Dan ini membangkitkan satu rasa ilahi bagi orang yang menghirupnya, membantu kerohanian mereka. Sementara mur ini juga dari bahan getah pohon. Oh, bukan mur baut ya, Mo ya? Bukan. Ini semacam itu ya, teman-teman ya. Semacam rempah-rempah. Rempah-rempah rempah-rempah yang bisa digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan juga berguna untuk pembalseman pada saat orang sudah meninggal. Maka Mesir, ya. mur ini sangat terkait dengan kemanusiaan. Sementara kemenyan itu terkait dengan keagamaan. Maka itu tadi Wikipedia cukup tepat juga menjelaskan emas mengingatkan Kristus sebagai Raja Agung, kemenyan Kristus sebagai Imam Agung, dan mur kenyataan penebusannya sebagai manusia agung yang memberikan dirinya bagi kita dalam pengorbanan salib. Oh gitu tuh maksudnya ya. Jadi hadiahnya sangat bermakna sekali ya, ininya ya, kedalamannya. Nah, kira-kira Mo, semangat penting apa sih yang bisa sobat beriman bawa nih dalam Epifani sebagai bekal menjalani tahun 2023, Mo? Ya, penting ini kemudian menjadi pemahaman kita ya. Pertama, jelas Anda sebagai orang-orang muda mesti memikirkan bagaimana caranya menggapai kesejahteraan. Cari hal yang paling penting untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Emas terutama, kalau bisa Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya itu. Lalu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk bisa berbagi kepada sesama. Segala macam hal yang kita pikirkan tentang sesama itu memerlukan bahan penting, yaitu kekayaan itu. Kekayaan itu berguna untuk mengumpulkan dan membangun kesejahteraan bersama, begitu. Itu pertama. Lalu kedua, jangan lupa bahwa kita harus tetap mengarahkan kerohanian kita dalam keteguhan iman Kristus. Dan yang terakhir, selalu jaga kesehatan dan selalu kemudian prihatin dengan situasi sekitar kita. Kita jaga kesehatan diri kita sendiri, kita jaga kesehatan orang lain, dan kita berusaha supaya kita bisa meninggal dalam keadaan penuh rahmat. Ya, terima kasih Romo V atas pencerahannya. Nah, Sobat Beriman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya. Lonceng yang paling penting. Dari YouTube Komsos Kalvari, dan juga bagikan kepada Sobat Beriman lainnya. Terima kasih, dan nantikan podcast selanjutnya hanya di Kalvari Talk, oase dari Kalvari. Kopi Papua, teguk kopinya dan regup pahalanya.